Dan selamat datang di komunitas kami di UFI ya atau Unity Force Indonesia atau UFI. UFI sendiri adalah komunitas di Indonesia yang berfokus memberikan edukasi bagi para anggotanya untuk bisa menghasilkan kripto dengan cara baru ya, yang berfokus menjalankan proyek pertama di dunia sebagai ekosistem kripto terdesentralisasi, yaitu adalah Metaverse. Nah, Metaverse sendiri itu adalah sebuah ekosistem kripto terdesentralisasi ya, sekali lagi ya, yang bisa menghasilkan dolar ataupun kripto dengan cara baru yang lebih mudah, aman, nyaman, dan transparan. Ekosistem ini dibuat sedemikian rupa untuk bisa berjalan mandiri maupun terhubung. Kriteria sendiri itu adalah Mr. Ladu dari Rusia. Beliau adalah seorang founder sekaligus CEO Kriteria Metaverse ya, seorang jenius dari Rusia yang telah menciptakan sebuah ekosistem penghasilan kripto yang bisa dijalankan oleh siapapun. Terbukti ya, karena ini sudah berjalan hampir 2 tahun, jadi kami bukan baru mulai lagi. Kalau dulu di Juni 2022, mungkin kami bahasanya baru mulai. Belum ada testimoni, belum ada bukti hasil ya. Karena memang proyeknya baru dimulai, tapi 1,5 tahun ini ya, hampir 2 tahun berjalan. Sudah, alhamdulillah sudah banyak mencetak orang-orang berhasil, bahkan dari latar belakang yang menginspirasi ya harusnya ya. Seperti ada kuli bangunan, ya ada tukang jahit ya, ada petani, ada juga tukang servis ya, tukang servis AC, terus siapa lagi ya saya ingat, tukang nasi uduk juga ada, terus tukang antar gas LPG ya, banyak teman-teman ya, yang bahkan yang nggak lulus SD pun cukup banyak, yang sudah hasilkan ratusan juta. Artinya ini bisnis ini bisa dijalankan oleh semua orang. Bahkan ketika orang itu juga belum paham juga udah bisa menghasilkan cuan asal mau usaha. Ya karena bahan promosi kita sudah siapkan ketika Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung dengan komunitas kami. Ya simpelnya kami membuat bisnis ini semudah update status. Tempo hari di 17 Desember ya kami sempat mengadakan acara di Bandung. Itu ada salah satu testimoni yang menarik perhatian saya pribadi khususnya ya, karena yang bersangkutan masih SMP waktu itu ya. Jadi menarik banget loh, SMP gitu ya. Dan udah closing ya, udah jualan. Jadi kalau masyarakat kita ya, apalagi para siswa ya, ataupun yang masih sekolah ya, sudah bisa menjualkan sebuah barang digital ataupun produk digital yang non fisik, rasa-rasanya akan lebih siap nanti menghadapi tantangan bisnis ya, apalagi cuma menjualkan produk fisik. Ya tentu saja akan lebih mudah ya. Nah ini yang menarik ya, jadi kita bisa belajar banyak. Nah dalam bisnis kita harus tahu plus dan minusnya ya. Nah kita fair, kita akan bahas plus dan minusnya. Kita di plusnya dulu ya, baiknya ataupun kelebihannya. Nah Metaverse ini kelebihannya adalah sebuah tren baru berbisnis online yang memungkinkan bagi hasil tanpa perlu proses withdrawal ataupun WD. Ya, ini adalah pertama dan pencetusnya ya Metaverse ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian selama ini menjalankan bisnis itu ada penarikan komisi, nah itu namanya withdrawal ataupun penarikan hasil. Ya, sehingga sudah dipastikan jika seperti itu berarti pengelolaannya ataupun bagi hasil komisinya masih sentral. Masih dikontrol oleh website ataupun oleh perusahaan. Sehingga kapanpun mereka bisa melakukan sesuatu namanya tidak amanah. Ya, bisa gagal bayar, bisa nggak dibayar, bisa dibawa kabur. Dan satu lagi, memungkinkan dengan satu kali pembelian produk digitalnya dapat menghasilkan hasil yang tidak terbatas. Ini juga ya menarik banget ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian selama ini misalkan masih berkutat di produk fisik, ya tentu saja ada namanya batasan. Ya contoh Anda beli 6 barang ya dapatnya 6 barang. Anda beli 10 barang ya barangnya ada 10. Begitu barangnya habis maka Anda harus membeli barangnya itu lagi. Kalau barangnya ada dekat sih masih oke-oke aja. Tapi kalau sampai harus naik kereta, naik kendaraan umum ataupun naik kendaraan ya yang ada namanya bensin ya, makan di jalan dan lain-lain segala macam. Kadang-kadang kalau modalnya masih kecil itu bisa jadi bukannya untung malah buntung karena operasionalnya. Ya, makanya kalau modalnya terlalu kecil ya ratusan ribu, kalau misalkan di dunia konvensional itu berat banget untuk bisa berputar terus. Ya, nah di Metaverse ini dengan modal mulai dari ratusan ribu pun ya itu Anda bisa sekali beli dijual berkali-kali bisa nggak habis-habis. Nah, kok bisa sih barang nggak habis-habis? Nah, masuk akalnya nanti akan kita bahas di marketing plan ya. Jadi ada logika pemasarannya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, dan terakhir serta pasar yang masih sangat luas. Belum sampai 1% masyarakat di dunia yang sudah mengetahui peluang ini. Jadi Metaverse ini sampai saat ini dari Juni 2022 sampai saat ini baru sekitar 1.700.000 partisipan ataupun peserta di seluruh dunia. Dengan total masyarakat Indonesia aja yang sekarang sudah mencapai 280 juta jiwa, itu belum sampai 1%.
apalagi masyarakat dunia yang sudah capai 8 miliar. Jauh ya, masih 0,000 sekian ya. Nah, untuk minusnya, karena Metaverse adalah sebuah inovasi baru, tentu saja edukasi menjadi tantangan utama bagaimana semua kalangan, segala profesi, segala usia, dan orang-orang awam khususnya dapat memahami peluang ini. Nah, emang ini adalah PR terbesar dari semua bisnis, apalagi Blue Ocean ya. Blue Ocean ini sebuah bisnis yang belum banyak dipahami orang, belum banyak dimengerti orang, sebuah inovasi baru, ya, sehingga pasarnya masih luas banget. Itu kelebihannya banget ya. Dan banyak sekali orang-orang dari latar belakang biasa untuk mendapatkan lompatan besar penghasilan dalam hidupnya, dikarenakan dia melek era duluan. Dia mengerjakan sebuah Blue Ocean, ya, bukan lagi menjalankan bisnis yang Red Ocean, yang banyak banget sudah pesaingnya, ya. Yang katanya gampang dijalankannya, tapi pesaingnya otomatis semakin banyak. Ingat ya, bisnis semakin mudah berarti semakin mudah juga ditiru. Semakin mudah dijalankan berarti semakin mudah ditiru. Dan apalagi kalau misalkan produknya itu dalam produk fisik, berarti potensi tirunya pun lebih tinggi dibandingkan produk digital ataupun produk non fisik. Apalagi produk teknologi. Nah, sekarang kita akan bahas perubahan era bisnisnya sesuai undangan malam hari ini. Bahwa melek era ya itu ada karena adanya sebuah perubahan era bisnis. Bahkan ada orang bilang itu sesuatu hal yang kekal dalam dunia ini adalah perubahan, ya, adalah potensi perubahan, sehingga tinggal kita itu mau ikut berubahnya, nanti nunggu kepepet, nunggu kita ngerasa hidup makin sulit, makin susah, apa dari sekarang untuk kita juga bisa dapatkan hasil besar dari perubahan era ini, ya. Karena perubahan era bisnis bisa menciptakan tren bisnis masa depan. Ingat-ingat ya bahwa sebelumnya dunia hanya memiliki satu peluang bisnis, yaitu di dunia sentral, di mana ada satu platform ataupun perusahaan yang mengontrol penuh masuk dan keluarnya suatu transaksi dalam ekosistem bisnisnya, sehingga sekalipun ya selengkap apapun legalitasnya, kantor-kantor yang jelas ada puluhan bahkan ratusan misalkan di Indonesia, atau sebagian besarnya itu pun beli cash ya, bahkan ownernya pun jelas misalkan latar belakangnya ya, bisa ditemui bahkan makan bareng gitu ya. Hal itu hanya untuk meminimalisir risiko, tidak bisa menghilangkan risiko gagal bayar, tidak bisa menghilangkan risiko tidak dibayar komisinya, tidak bisa menghilangkan risiko marketing plan-nya berubah kebijakan, ya, untuk pembagian komisinya, tidak bisa, ya, karena amanah tidak ada yang tahu pastinya, ya, karena kadang-kadang kalau misalkan bagi hasilnya masih sentral, kadang-kadang masih bisa berubah kapan aja. Contoh yang tadinya nggak ada kiri kanan jadi ada kiri kanan. Contoh lagi yang tadinya belanja bulanan yang nggak ada jadi harus belanja bulanan. Atau belanja bulanan yang tadinya cuma sedikit jadi harus makin besar. Minimal harus belanja 1 juta per bulan misalkan, atau 10 juta per bulan. Baru komisinya bisa dicairkan gitu ya. Dan lain-lain segala macam. Nah, Metaverse berjalan di Web 3.0. Bahkan di skema pemasarannya ya, di affiliate-nya, bagi hasil dilakukan oleh smart contract yang ditanamkan di blockchain, ya, ini sebuah teknologi kripto, teknologi dasar kripto ya, sehingga algoritma aturannya bersifat kekal dan tidak bisa diedit apalagi dihapus, bahkan oleh creator-nya sendiri, bahkan oleh pembuatnya sendiri. Jangankan pihak ketiga ya, oleh pembuatnya aja itu nggak bisa ngedit, apalagi ngapus ya, ngedit aja nggak bisa. Nah, itulah kelebihan sebuah smart contract. Jadi Anda nanti bisa pelajari apa arti smart contract, apakah benar smart contract itu tidak bisa dihack, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, bahkan oleh pembuatnya, apakah smart contract itu bisa dihapus oleh pihak ketiga. Nah, Anda bisa pelajari sendiri ya, itu secara pengertian umumnya, sehingga nanti yakinnya akan muncul dari Anda ya, dari Anda sendiri gitu ya, bukan katanya lagi. Nah, oke. Perubahan era bisnis juga dengan teknologi menciptakan sebuah kemajuan digitalisasi. Saat ini sudah banyak banget ya peluang-peluang yang ada di dunia nyata atau dunia konvensional beralih ke dunia digital ataupun online. Let's say contoh kayak Opang, ojek pangkalan ya, berubah jadi ojol ya, ojek online. Ingat ya, kalau waktu awal-awal ojek online muncul itu, aduh, banyak banget yang nggak terima, banyak banget yang ngehujat dan lain-lain segala macam gitu ya. Bahkan saya masih ingat banget kalau di daerah saya di Bogor itu banyak banget ya, di wilayah-wilayahnya ojek pangkalan ada pang-pang besar banget itu spanduk ya, ojek online dilarang masuk gitu ya. Jadi ojek online rasanya dulu tuh kayak apa? Kayak bank keliling gitu ya, ditolak gitu ya. Ada banyak banget. Tapi sekarang teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa saat ini banyak ojek pangkalan yang juga menjalankan ojek online. Sehingga harus terpaksa berteman juga dengan kemajuan teknologi. Karena disrupsi teknologi itu nggak bisa dihentikan, nggak bisa ditolak. Tinggal kita bertemannya lebih awal untuk dapat efek positifnya juga,
atau bahkan kita ikutnya mepet di akhir, yang bahkan kita nggak dapat efek positif sama sekali, tinggal negatifnya doang. Karena udah kegerus semua gitu ya, baru kita kepaksa melek digital. Itu balik lagi ke masing-masing. Sama kayak belanja juga, yang biasanya dulu kalau belanja itu ke toko, ke mall dan lain-lain segala macam, sekarang sudah banyak yang melakukan shopping online, ya belanja online. Itu ya, bahkan tidak bisa dipungkiri, jangankan ke barang-barang biasa, sampai ke pakaian pun sekarang sudah mulai belanja online yang dulunya banyak orang merasa mustahil. Ya, belanja online itu walaupun misalkan barang bisa dibeli, Mas, tapi kalau baju mah tetap aja harus ke toko, harus disentuh bahannya, harus dicobain dulu gitu ya. Tapi sekarang ya, nanti lihat aja di khususnya Lebaran ya, itu pasti banyak banget yang beli di belanja online. Dan termasuk orang-orang yang menawarin di toko yang biasanya ngomong, yuk Mas, mampir dulu, cek-cek dulu aja, lihat-lihat dulu Mas. Itu sekarang sudah ada juga di online, namanya streaming ya. Entah itu di TikTok ya, ataupun di live TikTok, di live Shopee ya, dan lain-lain segala macam. Ya, dan perubahan era juga seperti kayak di dunia kerja ataupun dunia sekolah, sekarang juga udah banyak yang melakukan secara online. Ya, apalagi dulu ya waktu COVID. Dan cara komunikasi kita juga sekarang sudah banyak beralih, bukan cuma telepon sama SMS, tapi juga ke sosmed. Ya, dan kayak TikTok ya, itu adalah sebuah inovasi di mana menggabungkan e-commerce ya dengan sosmed ya. Jadi belanja online digabungin, shopping online digabungin sama sosmed. Nah, nanti ya akan mulai banyak berlaku yang namanya metaverse. Metaverse ini adalah salah satu ekosistem yang akan dibangun di metaverse. Yang beda ya. Metaverse itu nama keseluruhan ekosistemnya. Nah, metaverse itu ada salah satu ekosistem kripto yang di umum sudah ada, dan nanti akan dibangun di metaverse juga dengan inovasi baru. Ya, jadi kayak kita melakukan kehidupan hampir sama dengan dunia nyata, cuman versi digital. Di sana kita bisa bekerja, bisa bertemu sama orang ya, bisa ketemu klien, bisa nonton konser, semua ya di metaverse itu. Tapi versi digital. Jadi nanti orang punya avatarnya masing-masing, bisa bekerja di sana, bisa juga sekolah di sana nanti. Ya, itu lumayan jangka panjang mungkin ya. Sekarang sih di dunia udah mulai jalan ya teman-teman ya, tapi di Indonesia sepertinya baru mulai berteman. Tapi itulah kemajuan teknologi. Nah, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan namanya tanpa batasan jarak. Berkembangnya dunia digital, sekarang nggak lagi tuh yang namanya bisnis biasanya ya. Scope bisnis itu cuma 5-20 km. Jadi kalau Anda punya sebuah bisnis fashion misalkan ya, maka pengunjungnya itu di radius 5-20 km. Biasanya seperti itu. Tapi sekarang itu udah nggak ada batasan jarak lagi dengan berkembangnya dunia digital. Anda bisa bertransaksi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, khususnya metaverse ini, karena ini adalah bisnis global. Bukan cuma bisa menjual ke orang Indonesia saja, tapi Anda bisa menjual ke seluruh dunia. Karena basicnya payment yang dipakai adalah cryptocurrency ataupun kripto ya, sehingga seluruh dunia bisa bergabung di komunitas ini. Nah, jadi sederhananya ya teman-teman ya, kita gabung di komunitas domestik aja gitu ya, di komunitas Indonesia aja udah banyak manfaatnya ya. Kita gabung dengan komunitas motor ataupun komunitas apa gitu ya, jadi banyak teman, banyak peluang juga, kadang-kadang dapat kerjaan dari sana, kadang-kadang dapat peluang bisnis dari sana, kadang-kadang juga kita bisa closing dari sana gitu ya. Apalagi bergabung dengan komunitas internasional nih. Lebih asik lagi nih, skupnya internasional ya. Bahkan bisa dibilang gabung dengan komunitas ini cukup beli salah satu asetnya, mulai dari ratusan ribu sudah bisa masuk ya. Wah, ada sih. Nah, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menurut kami, khususnya menurut saya pribadi, ini akan menciptakan peluang properti digital. Dan ini yang membuat saya pribadi khususnya ya memutuskan terakhir meninggalkan perusahaan yang sudah 5 tahun sebenarnya. Saya di properti sendiri 10 tahun lebih. Tapi punya perusahaan sendiri itu sempat di 2018 tanggal 8 bulan 8. Itu September 2023 kemarin saya fix ambil keputusan besar karena saya melihat ini adalah peluang properti digital yang belum banyak dipahami sama orang Indonesia khususnya ya. Dan ini bisa menjadi peluang lompatan besar penghasilan bagi hidup saya dan semua tim yang jalankan bisnis ini dengan serius dari secepat mungkin ya. Karena ini masih beluasian banget ya. Nah, peluang properti digital saat ini sudah ada dunia yang kayak dunia properti ya, yaitu namanya metaverse tadi ya, seperti dibahas ya, yang memungkinkan memiliki peluang bertransaksi kayak tanah, rumah, apartemen dan lain-lain. Karena di metaverse itu bisa dibangun rumah, dibangun apartemen, disewain ke konser ya, dan lain-lain, disewain di game juga mungkin ya, dan lain-lain.
Nah, namun dalam dunia digital ekosistem seperti itu akan juga dibangun di Metaverse dengan inovasi baru. Ya, jadi ada tambahan inovasi. Metaverse selalu melakukan sebuah inovasi dalam mengimplementasikan ekosistem kripto yang sudah ada di umum. Nah, di Metaverse itu sebenarnya saya pelajari sudah cukup lama, tapi saya nggak terlalu kena kliknya banget di sana karena transaksinya hampir mirip banget sama properti konvensional, ya, yang ya beli satu dapat satu gitu ya. Nah, tapi di Metaverse ini ada sebuah peluang ya kita untuk menghasilkan dolar dengan cara melakukan pemasaran jual beli kafling digital. Kami menganalogikannya seperti itu, ya. Basically ada jual beli aset digital ataupun alat bisnis digital ya atau produk digital. Jadi kami analogikan sebagai kafling digital metric system yaitu tactile dan unit first. Jadi di sini kita bisa mendapatkan properti ataupun aset ya. Beli satu dapatnya lebih dari satu. Jadi di sini kita bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus naikin harga. Nah, detailnya seperti apa saya lanjut dulu ya. Ini adalah era kafling fisik menuju kafling digital. Ya. Ini yang kami rasakan dan kita coba perbandingkan dengan dunia konvensional. Karena kebetulan saya ahlinya di sini, ya cukup ahli gitu ya. 10 tahun di sini di dunia konvensional ya, tanah, apartemen, rumah, vertikal, landed, dan lain-lain. Nah, ini kita coba perbandingkan ketika Anda berpikiran ingin menjadi investor tanah ataupun tuan tanah atau juragan tanah atau pengusaha tanah fisik ya, dan perbandingan dengan menjadi pengusaha kafling digital atau tuan tanah digital gitu ya. Nah, misalkan Anda ingin menjadi tuan tanah yang memiliki 6 kafling tanah ya, yang belum tahu kafling itu maksudnya adalah satu petak tanah. Anda ingin memiliki 6 kafling tanah, entah di satu kota yang sama ataupun kota yang berbeda, yang masing-masing itu modalnya itu rata-rata 300 juta. Kita ambil gampang ya 300 juta gitu ya. Dengan masing-masing mungkin luasan yang berbeda-beda. Yang penting modalnya misalkan budgetnya 300 juta. Berarti kalau Anda ingin memiliki 6 kafling, Anda harus memiliki modal ya 1,8 miliar. 300 juta dikali 6. Setelah itu, tentu saja karena ini jual beli fisik ya, yang terbatas, beli satu dapat satu, nggak mungkin kita beli 300 juta, jual 300 juta. Kalau mau cuan ya harus jual di atas itu. Makanya ada namanya upping price ya, ataupun menaikkan harga ya untuk mendapatkan profit. Nah, misalkan ya yang paling umum dilakukan oleh pemilik tanah itu rata-rata uppingnya 30%. Ini nggak kemurahan, nggak kemahalan. Ya, dan dengan upping 30% berarti harganya 390 juta ya. Sehingga total kalau terjual semua itu 2,3 miliar. Ini masih kotor ya. Jadi selisihnya itu 540 juta masih kotor. Setelah itu pun sold out semua, otomatis habis. Ketika habis kita harus mencari lokasi lagi, cek-cek legalitas lagi, ketemu dengan mediator yang mungkin beda ya. Karena tidak semua mediator juga jujur ya. Dan lain-lain ya, sampai kita memutuskan pembeliannya, lalu proses surat-surat dan lain-lain kurang lebih 1 bulanan, bisa saja lebih dari itu ya, 1-3 bulan, baru akan siap dijual lagi. Ya, yang dimana rata-rata konsepnya itu kebanyakan ya harus kita jual sendiri, entah oleh kita pribadi atau tim kita. Artinya benar-benar kita sendiri banget nih. Ya, kalau misalkan kita punya kafling tapi kita nggak infoin sama orang untuk dibantu jualin, itu nggak akan tiba-tiba ada kafling yang terjual. Nah, ini keterbatasan di dunia fisik. Oke, kita lanjut ya. Nah, keuntungannya, kalau misalkan tadi kotor 540 juta, kita ambil biaya-biaya buat surat-surat ya, biaya notaris, BPDHTB, PPN, terus biaya balik nama ya, dan juga biaya AJB dan lain-lain lah ya. Ini anggaplah 180 juta atau ini itu setara 10% dari modal ya. Dan ini berarti bersihnya itu sekitar 360 juta atau return of investment-nya keuntungannya itu 20% dari modal, teman-teman. Nah, pertanyaannya berapa lama akan sold out ya? 1 tahunkah, 2 tahunkah, dan 5 tahunkah? Dan di dunia fisik ini ketika misalkan saya melakukan penjualan ke si B, entah itu oleh saya sendiri ataupun marketing saya, lalu tanah itu terjual, maka saya akan dapat komisi saat itu saja, selesai. Ketika si B itu menjualkan ke orang lain, kita nggak akan ada potensi komisi lagi di situ. Sudah tidak terhubung lagi di situ. Ya, tapi di Metaverse kita itu kayak bangun tim reseller. Jadi kita bisa mendapatkan omset dari sebagian omset tim kita, bahkan dari sebagian omset pemasaran upline kita dan crossline kita. Nah, ini yang dahsyat ya. Jadi ini network marketing pertama yang kita bisa mendapatkan dolar ya, mendapatkan hasil itu dari closingan upline dan tim upline lainnya, tim upline kita lainnya. Nah, itu luar biasa. Oke, sekarang kita coba bandingkan ya dengan kafling digital Metaverse. Anggap sama kita ingin menjadi pengusaha kafling digital juga, ingin punya 6 kafling digital ya, dengan modal yang sama deh. Per kaflingnya pengen dengan modal di 300 juta. Ya,
Cuma bedanya kita nggak perlu modal sampai 1,8 miliar. Kita cukup modal satu kali 300 juta. Maka kita mendapatkan 6 kafling digital Metaverse. Ya, beli satu dapat 6 nih sederhananya. Karena beli satu dapat 6, kita nggak perlu naikin harga jual no upping. Bahkan memang nggak bisa di-upping, semua harga sama, sehingga lebih adil nih. Mau beli Metaverse ke saya, ke siapapun di Indonesia ataupun di dunia, itu harganya sama. Ya, 300 juta dikali 6 maka 1,8 miliar. Omsetnya nih, ya, modalnya 300 juta, omsetnya 1,8 miliar. Nah, komisi kita berapa? Komisi kita itu 3/6-nya atau setengahnya. Jadi kalau omsetnya 1,8 miliar ya, kita dapat 900 juta bersih. Ya, jadi ROI-nya berapa nih? Ya, return of investment-nya sampai 300%, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Modalnya 300 juta, hasil bersihnya 900 juta. Dan setelahnya otomatis dapat 6 coupling kosong siap jual lagi. Baik dijualkan oleh kita sendiri ataupun terjualkan oleh sistem. Nah, ini yang dahsyat ya. Jadi jual beli coupling digital di sini sudah menggunakan sistem bisnis yang memungkinkan kita untuk tidak menjualkan sendiri seumur hidup. Nah, ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dan juga bisa dijual sebagian kecil. Ya, kalau kita di dunia konvensional ya beli satu kafling misalkan luasan 1000 meter persegi, lalu ada orang datang, Pak mau beli 10 meter persegi, Anda kasih nggak? Tentu saja enggak ya. Jarang banget. Saya sih belum pernah ketemu ya, 10 tahun saya jalanin belum pernah ketemu ada orang mau jual ketengan tanahnya. Ya. Nah, ini bisa dijual sekaligus. Jadi kalaupun Anda membeli full ya kaflingnya 300 jutaan, itu akan ketika melakukan promosi ya, lalu klien Anda belinya 1 jutaan, 10 jutaan, 50 jutaan, atau bahkan ratusan ribu, itu bisa. Ya, itu bisa. Jadi nggak harus jual keseluruhan. Ya, gambarannya kalau kita analogikan bisa dijual sebagian kecil. Tapi potensi hasilnya, potensi komisinya sampai senilai transaksi 300 jutaan itu juga. Karena berapapun yang dibeli oleh klien Anda, begitu mereka semakin paham dan mungkin ada rezeki tambahan, mereka membeli kafling level berikutnya ya, yang lebih mahal, otomatis itu tetap masuk ke kafling teman-teman. Gitu. Ya, jadi nggak harus jual satu luasan kafling sekaligus. Nah, kalau kita bandingkan lagi, misalnya kayak gini ya, kafling fisik konvensional itu dari segi harga ratusan juta ke atas modalnya, sedangkan kafling digital Metaverse itu mulai dari ratusan ribu ke atas. Dari segi keuntungan, kalaupun Anda menjadi owner pemilik tanah, yaitu biasanya kurang lebih keuntungannya 20%, dan satu kali doang. Ya, di Metaverse 50% atau 66,6% berkali-kali. Ini average rata-ratanya ya, secara komisinya. Jadi minimal banget komisinya itu setara 50%. Dari segi transaksi, di kafling fisik konvensional beli satu dapat satu, makanya harus upping harga untuk dapat cuan, untuk dapat profit. Di digital Metaverse beli satu dapat 3 atau dapat 6, ya nggak perlu upping harga. Dari segi pasar ditentukan oleh lokasi untuk kafling fisik ya, makanya kalau di dunia properti itu ada namanya lokasi baru harga dan lain-lain. Di kafling digital Metaverse itu ditentukan oleh Anda. Kita mau beli kafling digital ini sesuai kemampuan modal ataupun kemampuan risiko, atau kita mau beli sesuai di posisi pasar kita ya. Kalau misalkan Anda anggap pasar Anda itu di 10 jutaan, oke, ambil modal 10 jutaan. Kalau di 300 jutaan, oke, ya ambil 300 jutaan ya, otomatis komisinya lebih besar. Nah, dari segi pilihan jual ya, umumnya dijual sekaligus, sedangkan di kafling digital Metaverse bisa dijual menyesuaikan budget atau pasar dan klien. Nah, lebih nyaman di mana? Silakan teman-teman pelajari ya. Oke, nah dari keseluruhan ekosistem yang akan dibangun itu banyak banget ya. Ada active income, ada passive income ya. Active income ini lebih ke affiliate-nya, jadi jual beli kafling digital ya, atau jual beli alat bisnis gitu ya, atau jual beli metric system bahasanya ya. Dan kalau yang ekosistem passive income-nya itu juga ada royalty NFT, Foscoin ya. Foscoin ini peluangnya mirip kayak Bitcoin. Kita beli ketika belum masuk market kayak gitu ya. Nah, cuman kabar baiknya karena Metaverse ini komunitasnya sudah besar, jadi potensi potensi bernilainya lebih tinggi dibandingkan token-token micin yang ada di luar sana. Nah, tapi tentu saja malam hari ini saya nggak akan bisa bahas semuanya karena banyak banget kalau dibahas semuanya. Kita akan bahas yang paling simpel ya, yang paling simpel dan paling besar komisinya. Dan komisi ini ya itu sampai dengan 100%. Gitu ya. Dan ini adalah salah satu produknya yaitu Tactile Game AF ya, Game F ya, atau game afiliasi. Jadi taktil ini ataupun tactile itu adalah sebuah peluang ya, kita membeli kafling kita beli 1 dapat 3 atau dapat 6.
yang dimana kita cukup modal satu kali, tapi kita bisa pasarkan berkali-kali, baik secara pemasaran langsung, atau kita juga bisa mendapatkan, bisa terpasarkan oleh tim kita atau upline dan cross-line kita. Nah, di dalam kafling digital taktil ini, itu ada dua tipe kafling ya, ada S6 sama S3 nih, gitu ya, S6 dan S3. Nah, kita bahas satu-satu dulu marketing plan-nya, dan sekaligus ini akan bisa menjawab kenapa masuk akalnya jadi berkali-kali gitu ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita angkainnya, ini 1, ini 2 misalkan ya, ini 3, ini 4 misalkan ya, ini 5, ini 6. Nah, jadi ada total 6 kafling kecil dalam satu kafling level. Ini kafling level ini kayak satu hamparan tanah besar, yang dimana ada tanah-tanah kecil gitu ya kalau dianalogikan ya. Jadi kayak ada punya 6 petak, 6 kafling tanah dalam satu hamparan tanah gitu ya, satu kafling level. Nah, di 6 kafling ini hak kita itu 4/6-nya sebenarnya ya. Kita coba bahas closing pertama kedua itu masuk ke sistem, bukan jatah kita ya. Itu ada di orbit 1 atau baris 1 nih, saya lingkari. Nah, setelah itu baru penjualan ketiga. Nah, penjualan ketiga ini komisinya 100% Bapak Ibu sekalian. Jadi jualan orang ketiga itu udah balik modal. Jadi kalau nanya balik modalnya kapan, itu ketika di penjualan ketiga, itu adalah minimal ya. Maksimal kapan? Maksimal bisa saja kita baru jualan satu tapi udah dapat balik modal dan lain-lain. Ya, karena di sini di S6 ini bisa terpasarkan bukan cuma pemasaran kita pribadi saja. Bisa sama tim kita atau atasan kita seperti itu, ya. Di penjualan keempat kita udah 200%, berarti di sini ya 100% juga. Di closing kelima itu kita udah 3 kali lipat ya, 300%. Nah, makanya secara keuntungannya ini setara dengan 50% ya. 300% kalau dibagi 6 itu masing-masing 50%. Ya, ini yang saya maksud komisi setara 50%. Dan closing ke-6 itu ya sebenarnya hak kita 100%-nya ya. Tapi dana tersebut dipakai sistem untuk membeli 6 kafling baru lagi. Makanya nggak habis-habis. Nah, itu yang masuk akalnya di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kabar baiknya, metrik sistem ini ataupun kafling digital ini itu terhubung. Ya, terhubung. Kayak gini nih sebenarnya. Nanti nyambung lagi misalkan ya. Nyambung lagi kayak metrik aja gitu ya, nyambung lagi. Dan misalkan ini misalkan si A ya, ini misalkan si B nih teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. B ini memiliki baris 1 yang juga adalah baris 2-nya si A. Nah, ini yang keterhubungan keterkaitan. Jadi kalau si B misalkan belum jualan tapi si A-nya jualan duluan dan menjualkan seluruh kaflingnya, maka sebagiannya itu adalah punyanya si B juga. Begitupun sebaliknya. Makanya baris 1 ini kami menyebutnya itu posisi memberi atau diberi. Ya, jadi bisa dibilang ini kayak bagi hasil gotong royong gitu ya. Bukan cuma bawa ngasih ke atas yang kayak MLM network yang selama ini kita banyak ketahui, tapi ini juga bisa menghasilkan bawah atas ngasih ke bawah dan samping kanan kiri bisa saling ngasih. Dan yang kedua adalah tipe S3. Ini lebih sederhana lagi ya. Jadi cuma ada satu orbit atau satu baris. Di closing pertama itu balik modal, closing kedua 2 kali lipat, closing ketiga untuk membeli 3 kafling baru lagi. Ya, kalau ini kita mendapatkan hasilnya dari pemasaran kita dan tim kita ke bawah. Ya. Buat Anda yang senang melakukan perjuangan langsung ya, penjualan langsung ya, closing langsung, ini paling besar komisinya di S3 ini, karena ini setara 66,6%. 200% dibagi 3 kafling, atau 3 titik, gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau Anda beli 300 juta, itu bukan cuma dapat 6 kafling di satu hamparan saja gitu ya, tapi ada 12 kafling level. Ya, ada total 12 kafling level, senilai kalau dibeli semua, ini berarti 300 jutaan ya. Jadi ini ada S6-nya itu ada 8 dan S3-nya ini ada 4 gitu ya. Jadi kalau dihitung itu satu S6 aja punya 6 kafling dan S3 itu punya 3 kafling. Teman-teman berarti ada berapa puluh tuh ya yang kita miliki dengan harga mulai dari $5 sampai $10.240. Dari kafling level 1 sampai kafling level berikutnya itu harganya naik 2 kali lipat dan komisinya naik 2 kali lipat. Simple banget. Jadi di sini sederhananya kalau mau naikin gaji itu simple. Kita tinggal beli kafling level berikutnya, jual. Ya. Atau tunggu terjualkan oleh sistem gitu ya. Nah, kami merekomendasikan minimal Bapak Ibu sekalian untuk ambil setidaknya 4 kafling level atau senilai $75 ya. Karena ini di dunia desentral tidak menggunakan admin, tidak menggunakan manusia lagi dalam bagi hasil dan keseluruhan transaksinya. Ya, untuk transaksinya ini ya tidak ada manajemen manusia lagi yang mengaturnya. Ini pure independent business owner ya, kayak Anda menjadi tuan tanah aja ya. Setelah Anda
membuat uang Anda jadi tanah, maka bagaimana tanah itu bisa terjual. Nah, cuman kabar baiknya di sini ini sudah ada sistem yang memungkinkan saling gotong royong gitu ya. Nah, $75 ini kalau ditambah Vigas itu kurang lebih kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 1,2 ke 1,3 juta gitu ya. Jual dua, duplikasi dua. Ini ilustrasinya. Bagaimana kalau Anda ikut ambil 4 coupling level, ya berarti punya 4 aset, lalu jualan ke 2 orang saja, setelah itu nggak jualan lagi, tapi duplikasi duanya terjadi nih. Ya. Nah, ketika Anda jualan pribadi, jualan ke satu orang dapat $20, ini dari S3, karena penjualan ke satu udah langsung dapat 100%. Ya, 5, 10, 20. Jadi S3 di coupling level 3 tadi $20. Jual ke orang kedua, kita dapat $20 lagi, sehingga total $40. Ini udah 50% lebih ya dari modal. Dan ketika itu kita nggak jualan lagi, tapi duplikasi dua terjadi ya, reseller kita melakukan hal yang sama, maka kita mendapatkan hasil $85 ya, hasil baru masuk ke rekening, ditambahkan $80 lagi dipakai sistem untuk membeli coupling level 5 secara free. Nah ini ya, jadi dahsyatnya Metaverse ini ada sistem namanya auto upgrade atau auto pembelian coupling level berikutnya, ya sehingga kita membeli 12 coupling level pun ya, lalu kita menjualkannya di bawah itu, lambat laun mereka akan naik ke level 12 juga. Baik secara penjualan pembelian langsung ataupun dari auto upgrade ini. Ya, sehingga total penghasilan yang masuk ke rekening kripto ini nggak perlu WD ya, nggak perlu penarikan hasilnya. Langsung ada di rekening kriptonya masing-masing ya. Tinggal teman-teman kapanpun tinggal proses rupiahkan saja karena itu sudah ada di rekening sendiri. Tidak lagi keterhubungan dengan websitenya Metaverse itu sendiri. Jadi di sini bisnis online pertama dan pencetus ya, di mana kalau websitenya maintain kita tuh nggak ketar-ketir ya, ataupun nggak pusing ya, karena semua komisinya itu di walletnya masing-masing. Ya, dan di sini udah otomatis sudah balik modal dan untung. Dan ketika terjadi duplikasi pertama saja itu sudah jadi passive income-nya. Ya, jadi ini kayak hukum normal ya, kayak di dunia konvensional, kayak misalkan Anda mau melakukan sebuah bisnis pecel lele ya sebaiknya Anda terjun dulu sampai siap ditinggal baru ditinggal gitu ya. Ketika sudah berjalan semua maka jadi passive income. Ya kurang lebih begitu ya. Jadi di sini pun kita harus memasarkan setidaknya kedua orang, setelah itu tinggal dibayar sama sistem, simpelnya gitu ya. Kapan dibayarnya? Ketika duplikasi itu terjadi, kapanpun, jam berapapun ya. Jika duplikasi dua terjadi terus-menerus, maka passive income dari sebagian omset pemasaran tim sudah terjadi. Oke, selanjutnya, kalau misalkan Anda tipikalnya tidak suka nunggu kerjaan orang lain, Anda bisa langsung pasarkan ke 6 coupling kecil itu oleh diri Anda sendiri. Ya, jual ke 6 orang langsung hasil masuk bersih itu lebih besar ya, $165. Kalau tadi kan 125 ya, ini $165. Kalau Anda yang jualkan sendiri langsung, plus $80 lagi untuk membuka ataupun membeli coupling level 5. Jadi ini secara keuntungan sudah 327%. Oke, dan selanjutnya ini adalah potensi. Jadi kami sudah menghitung ya, bagaimana perhitungannya apabila Anda modal $75 ya, 1 jutaan gitu ya, 1,2 atau 1,3 juta, lalu Anda jual ke 6 orang, setelah itu nggak masarin lagi sama sekali, tapi di berikutnya duplikasinya terjadi sempurna. Ya, duplikasi 6. Jadi pasarkan ke 6, terus duplikasi ke 6. Mau itu Anda lakukan dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan, atau berapa bulan juga ya, karena di sini nggak ada batasan. Tidak ada resiko basi, nggak ada resiko barangnya rusak juga gitu ya. Nah, kita coba contoh ya. Kalau di pemasaran pribadi, tentu saja kayak tadi dapat $165. Dan di sini perhitungannya tidak memperhitungkan yang masuk ke auto upgrade ya. Jadi yang benar-benar masuk ke rekening Anda. Jadi Anda bisa buktikan sendiri ketika modal $75, terus pasarkan ke 6 orang, benar nggak dapat $165. Dan itu bisa dijamin 100% pasti seperti itu ya. Kalau Anda melakukan pemasaran pribadi ke 6 orang dengan level yang sama dan tanpa ada limpahan dari upline ataupun crossline. Benar-benar pure kerja Anda. Ya. Dan anggaplah ini kita ambil rata-rata kemampuan umum masyarakat ya. Ini 1 bulan deh. Kalau 1 minggu biasanya kalau pebisnis sih bisa-bisa aja. Tapi kalau masyarakat umum anggaplah 1 bulan. Lalu bulan berikutnya kita udah nggak masarin tapi duplikasi ke 1 terjadi. Ya, yaitu ring 1 kita yang masaring ke 6 orang. Maka kita mendapatkan total hasil $490 nih, atau 6,8 jutaan, di mana berarti hasil barunya itu sekitar 4,5 jutaan ya, 4,5 juta. Ini berarti sudah passive income nih Bapak Ibu sekalian. Ya, duplikasi ke 1 ini sudah passive income, karena sudah bukan pemasaran dari Anda sendiri. Lalu kalau di bulan ketiga ya, sesuai undangan kami, modal 1 jutaan, hasilkan puluhan juta dalam 3 bulan. Ketika ring 2 Anda memasarkan melakukan hal yang sama, maka ring 2 Anda mendapatkan 2,3 jutaan, ya, ring 1 Anda mendapatkan 4,5 jutaan, dan Anda mendapatkan 11 jutaan.
ya 11 jutaan hasil barunya sehingga total 18 jutaan ya. Dan ini karena komisi 100% ya, makanya hasilnya memang pasti lebih besar dibandingkan jual beli yang memiliki modal khususnya yang misalkan kayak produk fisik ya. Kalau produk fisik kan nggak mungkin nggak ada modalnya ya. Karena ini adalah teknologi ya. Jadi komisi bisa mencapai 100% Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau duplikasi itu terjadi terus, maka potensi hasilnya bukan cuma sama tapi potensi meningkat. Kenapa? Karena kita mendapatkan coupling level berikutnya. Ya. Contoh kayak tadi kita melakukan pemasangan pribadi aja itu otomatis kebuka coupling level 5. Ketika bulan depannya di duplikasi 1 itu terjadi, ya mereka naik ke level 5 otomatis, dan kita otomatis naik ke level 6. Ya. Duplikasi kedua kita naik ke level 7. Duplikasi ketiga kita naik ke level 8, dan begitu seterusnya. Makanya di duplikasi kelima ataupun bulan ke-6 ya, kalau per minggu berarti ini minggu ke-6 nih, itu sudah menghasilkan 100 jutaan pertama Anda dengan modal cuma 1 jutaan ya tadi ya, 1,2 atau 1,3 jutaan. Dan kalau itu berkelanjutan ya, di bulan ke-12 sudah bisa menghasilkan 4,7 miliar Bapak Ibu sekalian ya. Karena sudah terbuka sampai coupling 12 level. Ya. Hasilnya ini 338 ribu dolar ya. Ini dikalikan kurs terkecil ya 14 ribu. Saat ini itu sekitar 15 atau 15.500. Berarti kalau misalkan kursnya di 15 ribu lebih tinggi dari 4,7 miliar ya. Ini kita ambil kurs pahitnya aja. Jadi Anda akan dapat nilai rupiahnya lebih dari itu. Kalau kurs dolarnya lebih tinggi. Ya, dan sudah terbuka 12 coupling level yang modal 300 jutaan tadi juga sudah terbuka dengan modal 1 jutaan tadi. Nah, kembali lagi resiko dan pasar di tangan Anda. Anda mau main santai, mau main sesuai rekomendasi minimal ya di 1 jutaan, atau mau jalan pintas ya, jalan pintas dengan membeli coupling level yang lebih tinggi, otomatis komisinya lebih tinggi, otomatis mencapai 100 juta, mencapai 1 miliar pun lebih cepat. Nah, ya, jadi kembali lagi Anda membeli coupling digital ini sesuai kemampuan risiko Anda pribadi atau sesuai pasar. Ya, karena kalau misalkan Anda ambil 5 level ya, ini kurang lebih sekitar 2,6 atau 2,7 ya. Ini otomatis 1 tingkat lebih cepat. Jadi dari bulan pertama sudah dapat sekitar 4,5 juta ya. Udah UMR di bulan kedua sudah dapat 11 jutaannya. Dan kalau mau 11 jutaan dari bulan pertama, kita bisa ambil 6 coupling level, ini di 5 jutaan. Jual ke 6 orang sudah 11 jutaan, dan bulan-bulan berikutnya ataupun minggu-minggu berikutnya kita nggak masar ini 0 semua ya. Nah itu potensi yang didapatkan ya, karena duplikasi terjadi. Mau lebih cepat lagi ya, 20 juta dari bulan pertama kita ambil dengan modal 10 jutaan. Dengan modal 20 jutaan kita bisa hasilkan hampir 40 juta dalam bulan pertama atau minggu pertama ya, dengan jual ke 6 orang. Setelah itu kita bisa bulan depannya udah menghasilkan 100 jutaan pertama kita. Dan kalau menghasilkan ratusan juta dalam bulan pertama, kita bisa ambil modal di 40 jutaan di sini ya. Di 9 level. Ini kita bisa menghasilkan 91 juta. Ini pakai kurs 14 ribu ya. Kalau 15 ribu berarti udah hampir 100 jutaan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih tinggi lagi ya, 10 level, ini di 80 jutaan modalnya kurang lebih. Itu bulan pertama kita langsung bisa menghasilkan 160 jutaan ya, atau 11 ribu dolar. Dan kalau 11 level 150 jutaan tentu saja ya, dari bulan pertama sudah bisa 300 jutaan ya, otomatis buka level 12. Dan kalau udah lengkap level 12 ya, itu terjadi duplikasi 6 ya di ring ke bawah, maka kita tinggal nampung 1 miliar per bulan. Nah, yang paling dasar tentu saja 12 coupling level ya. Kalau Anda siap dengan modal 300 jutaan, ini cukup jual ke 2 orang aja udah balik modal plus untung. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang dipakai sistem untuk naik ke level 13. Ini sudah mentok di level 12 ya. Jadi dari bulan pertama pun sudah bisa mengubah 20 ribu dolar jadi 73 ribuan dolar ya, 300% lebih. Ya, jadi modal 300 jutaannya bisa jadi 1 miliar. Lebih dari 300%. Oke, nah coupling digital taktil itu sendiri memiliki manfaat lain selain untuk dijual kembali. Jadi ini akan ada hubungannya dengan loyalty cashback ya. Ada namanya nanti ekosistem loyalty cashback yang akan di-launching ya, di mana nanti ketika tim-tim kita itu membeli produk fisik ataupun produk digital ya. Kalau produk fisik belum tentu ya masuk Indonesia ya, karena ini dari Rusia nih proyeknya. Kalau digital tentu saja siapapun bisa beli. Nah, kita nanti akan mendapatkan selisih cashback ya dari tim yang memiliki coupling level lebih bawah dari kita. Jadi kalau Anda memiliki 12 coupling level, Anda bisa makan selisih cashback-nya itu besar banget ya, tanpa batasan. Jadi kalau misalkan generasi ke-10 Anda pun ya, ataupun cucu ke-10 gitu ya, cicit ke bawah itu ternyata belum ada yang sampai 12 level, maka selisih yang belum dimiliki mereka, itu cashback-nya ke Anda. Ya. Contoh misalkan kalau cashback-nya 12 level itu 50%, lalu tim Anda ke bawah itu maksimal misalkan ada di 30%, maka Anda dapat 20%. Kayak gitu. Ya, nah ini masih coming soon ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi masih banyak ekosistem yang belum dibuka. Nah, Metaverse sendiri tentu saja bisa dijalankan di seluruh dunia dan ada puluhan ya
Yang tergabung tentu saja ratusan negara ya. Tapi yang paling aktif itu ada sekitar puluhan negara dan salah satunya Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Dan bangganya kita di Indonesia, alhamdulillah ya, kita bisa melek duluan di sini. Sudah ada perwakilan Indonesia dan yang dari awal launching sehingga alhamdulillah Indonesia bisa menjadi negara ketiga yang melakukan event offline nasional ya, dan juga sebagai 7 dari puluhan negara aktif yang tampil sebagai bahasa official di website. Nah itu ya, jadi banyak ya, bukan cuma Indonesia, ada Thailand, ada Ghana, ada Pakistan ya, ada India dan lain-lain ya. Oke, jadi apa pendapat Anda? Apakah ini adalah good project ataupun bad project? Apakah ini adalah project yang baik atau tidak? Itu baik lagi ke masing-masing, karena tidak ada yang bisa dipaksakan ya, karena keyakinan itu jauh lebih baik dari diri sendiri, ya, bukan dari orang lain. Jadi setelah ini silakan tanyakan apa saja keraguan Anda, jangan sampai ragumu jadi rugimu, ya. Jadi jangan sungkan tanya aja sampai bisa dapat yakinnya dan pemahamnya, sehingga bisa ambil keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Oke, bagi kami masa depan itu hanya bisa terjadi di 2 kondisi. Satu, terlihat setelah booming dan kita hanya dapatkan remah-remahnya saja atau bahkan nggak dapat sama sekali. Dan 2, kita berada dalam proses menuju booming tersebut untuk bisa termasuk sebagai yang berpotensi mendapatkan financial tipping point atau lompatan besar penghasilan dalam hidupnya atas era baru yang terjadi. Dan inilah kami, UV Academy.